Mengendalikan musuh atau bestie? Musuh aja deh, soalnya kan gue sering direndahin dan dikucilkan sama mereka. Jadi ini kesempatan gue. Astaga, musuh kamu kan Tiara. Kamu yakin mau balas dendam sama dia? Emangnya kenapa, Mah? Walaupun Mama belum pernah ketemu, tapi dari namanya aja sangar gak sih? Ya ampun, Ma, tenang aja. Aku gak bakal pilih yang macam-macam kok. Tiara berangkat naik mobil atau naik beca? Naik mobil aja deh. Untung aja kamu pilihnya naik mobil. Kalau nggak bisa aja kita di demo sama orang tuanya Tiara. Lah, emangnya kenapa sama keluarganya, Mah? Barusan Mama cari di internet. Katanya sih siapapun yang cari masalah sama Tiara bakal digeprek. Waduh, mampus. Kamu tenang aja, kan tadi kamu pilih mobil. Iya, Mah, kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu ya. Kayaknya anak itu ada nyembunyiin sesuatu deh. Hello guys, perkenalkan gue adalah orang yang paling kaya nomor 1 di dunia ini. Yang bener aja loh. Ya iyalah, lo ngeremehin gue. Feli, lo gak tahu aja ya kalau harta Tiara tuh berlimpah banget. Masa sih ngerundung Feli atau ngerundung diri sendiri? Diri sendiri aja dong. Aduh, ini kenapa tangan gue ngacakin rambut gue sendiri? Itu malah petaka, Ti. Makanya jadi orang tuh jangan sombong. Belum tentu kan bener. Oh, jadi lo gak percaya? Kalau gitu gue bakal buktiin. Hah? Lo bisa buktiin? Oh ya jelas bisa dong. Gue bakal undang kalian semua ke pesta jam 7 malam ini di istana gue. Wah, rumahnya Tiara kan kayak istana. Rumah yang kayak istana itu kan cuma ada satu di kota ini. Jangan-jangan. Bu, boleh ceritain sedikit gak tentang Tiara? Aduh, gak perlu diceritain. Udah pasti kelebihan semua kan. Soalnya dia anak kesayangan ibu. Ya udah Bu, sebutin aja. Pinter, jago masak, cantik, selalu ranking 1 dan banyak duit. Ah, udahlah stop. Saya tahu ibu nerima ini kan dari Tiara. Jangan asal fitnah ya kamu. Emangnya kamu punya bukti? Kamu bisa buktiin? Gue gak usah banyak omong dulu deh, soalnya gue belum punya bukti. Ya udah Bu, saya minta maaf. Entah kenapa beberapa hari ini tingkah laku Tiara tuh agak aneh yang membuat saya jadi mikir 2 kali buat jadiin dia murid kesayangan saya. Oh gitu Bu. Kalau gitu gue bakal pilih jelekin guru aja. Guys, kalian tahu nggak sih kalau Bu Guru itu bau kele? Aduh, Tiara, kenapa kamu bocorin sih? Itu kan aib saya. Ups, kabur. Pelan-pelan gue akan bongkar kebusukan lo, Ti. Tiara punya teman atau nggak punya teman? Sementara punya teman aja deh. Keisha, kenapa lo nangis? Lo kan gak pernah nangis. Semua orang diundang ke pestanya Tiara kecuali gue. Ya ampun, kok bisa sih? Ya udah kalau gitu lo datang sama gue aja pakai undangan gue. Mana bisa gitu? Nanti lo juga bakal direndahin sama Tiara. Udah, nggak apa-apa, gue punya rencana kok. Tapi Vel, gue punya info. Katanya orang tuanya Tiara itu nggak ada di rumah, jadi dia bakal lebih bebas buat ngerendahin kita berdua. Nggak perlu takut. Wah, Tiara pestanya bagus banget loh, mewah. Ya iya dong, yang bisa bikin pesta semewah ini di kota ini tuh cuman gue. Ti, lo ngerasa nggak sih dari tadi ada yang ngeliatin kita? Feli, keluar sekarang juga. Iya, maaf, gue gak bermaksud nguping pembicaraan kalian. Tapi istana ini gue kayak familiar gitu. Feli gak usah mimpi deh. Lo pasti mau bilang kan kalau istana ini punya lo. Hei, mustahil. Dari kecil gue selalu tinggal di istana ini gak pernah pindah. Masa? Haha, Tiara, gue bakal jebak lo kali ini. Lo pasti gak tahu kan denah-denahnya. Ya udah, kalau gitu lo tunjukin di mana letak toilet di istana ini. Gue gak tahu. Jangan-jangan bener lagi kalau lo bukan pemilik istana ini, Ti. Lo bohongin kita semua. Bukan gitu. Gue gak tahu denahnya karena istana ini baru direnovasi. Jadi gue gak hafal. Oh, ternyata Feli yang bohong. Ih, masih gak mau ngaku juga. Di kartu pelajar kan ada alamat. Jadi pasti ketahuan tuh Tiara bohong atau enggaknya. Hah, lihat aja lo, Ti. Sebentar lagi kebusukan lo bakal terbongkar. Kembaran tompel atau kembaran kuku? Coba hal baru dong. Ya ampun, ini tompel apaan? Kok nggak bisa hilang? Aku pilih kembaran tompel, Ma. Muka kita jadi lucu loh. Apa-apaan sih kamu? Kenapa harus ikutan kembaran tompel segala? Aku tuh pengen jadi orang yang berguna. Mama kenapa sih? Berguna dari mana? Kalau kamu keluar rumah, kamu bisa diincar sama semua orang karena hal ini. Padahal mereka juga nggak ada yang tahu kalau gue yang pilih kembaran tompel. Hai everybody, gimana tompel baru kalian? Nyokap lo barusan nelfon gue, katanya gue harus jagain lo. Ya elah, masa langsung ketahuan kalau gue pemilih tompel? Kata nyokap lo jangan sampai ada yang tahu kalau lo tuh si pemilih. Kalau gitu kita hapus aja tompelnya gimana? Gimana caranya? Ini kan tompel permanen. Lagi pula di wajah kita jadi unik loh. Daripada pusing, mending tanya Dola biar hemat waktu. Nama apaan tuh? Gue baru denger. Udah langsung aja pakai aplikasi Dola. Ketik pertanyaan gimana cara hilangin tinta, kirim, udah kan? Wih, keren juga langsung dijawab. Jadi bisa pilih solusi terbaik nih. Yang paling penting aplikasinya Gretong tanpa limit, tersedia di Google Play maupun App Store. Gue lagi coba cara dari Dola nih, udah lumayan pudar gak sih? Loh, tapi kok makin lama mending lo pulang sekarang deh, Vel. Kenapa emang? Loh, kok warnanya jadi kayak gini sih? Soalnya, ya ampun, kayaknya sistem ngelarang gue buat tahu alasannya. Gue terpaksa pakai masker nih. Feli, kamu ini ke kelas tapi nggak menghargai saya banget. Masa kamu pakai masker? Tapi lepas atau kamu berdiri di lorong. Sok-sokan banget sih Feli, pasti ada yang disembunyiin sama dia tuh, Bu. Ih, kompor banget sih lo. Kebetulan saya lagi cari si pemilik kembaran. Kalau gitu kita lakuin pemeriksaan. Asik, tompel gue udah periksa tapi kan udah terpampang, jadi nggak mungkin dicurigain. Si pemilih itu kan tompelnya beda daripada yang lain. Emang kalian mau apain orang itu? Kita harus basmi si pemilih tompel itu, soalnya udah bikin wajah kita ada nodanya.
Saya kebelet pupita, izin ya Bu. Aduh, ternyata tompelnya nggak bisa diapa-apain lagi walaupun gue yang pilih. Tapi gue nggak bisa apa-apa, nggak berdaya. Selly, Mama udah tunggu kamu dari tadi. Aku harus gimana, Ma? Harusnya aku dengerin Mama dari awal. Makan permen ini, nasib kembaran tompelnya bakal berubah. Mama kan mama kandung aku, jadi pasti aku percaya, Ma. Tunggu beberapa menit, nanti efeknya mulai bereaksi. Aku ngerti, Ma. Saya kembali, Bu. Ini ada apa, Bu? Jangan peduli mereka tuh pada malas dan gak dapat tompel, makanya wajar aja metong. Saya bener-bener speechless. Oh ya, dari tadi saya cari si pemilik tompel, katanya sih dia dapat warna merah. Kalau gitu buka maskermu sekarang, dari tadi saya curiga sama kamu. Habislah gue. Kamu takut? Enggak Bu, saya buka sekarang ya. Semoga ada keajaiban. Bisa kembaran isi dompet sama Mama atau sama sahabat? Ya jelas sama Mama kan, supaya gue bisa ambil juga uangnya. Haha, aku bakal bilangin Mama loh Kak. Ih, kamu ini mulutnya ember banget. Ya udah kalau gitu kakak bakal kembaran isi dompet sama sahabat aja. Kalau gitu artinya kakak bakal kembaran isi dompet sama Kak Tiara, Kak Della, dan Kak Kesha. Wah, salah satu dari mereka pasti punya isi dompet yang banyak, Kak. Tebel. Ya emang, baru tahu kamu. Coba sekarang cek deh, isi dompet kakak udah kembar belum? Iya, kakak bakal cek. Loh, belum apa-apa, isinya udah ada 600.000 deh. Karena kakak sekarang lagi berbaik hati, jadi kakak bakal bagiin 100.000 buat kamu. Nih, susah banget, duit gue jadi habis nih gara-gara gue bayar orang buat bikin jadwal jalan-jalan kita. Hah? Ngapain lo bayar orang? Ya ampun, kan ada Cici AI yang bisa bantu kita jawab pertanyaan apapun, termasuk bikin itinerary. Emang bisa? Gimana caranya? Tinggal tulis aja sesuai keinginan. Kalau gue di sini masukin tujuan dan berapa lama di sana. Udah deh beres. Berguna banget. Tapi apa cuman itu? Di Cici punya fitur foto yang bisa cari tahu jawaban dan punya fitur menerjemahkan dengan cepat. Udah deh, mending lo langsung cobain aja download aplikasi Cici AI gratis. Gue udah coba dan ternyata bener langsung jadi. Yang gue bayar tadi malah disuruh nunggu 1 hari. Ya udah, lo kan kaya, nanti uangnya tumbuh lagi. Oh iya, hari ini gue juga kehilangan 100.000 loh. Pasti karena gue kasih ke adek gue tuh 100.000-nya. Untung aja gue gak kasih semua. Kalau ketahuan sama Keisha dia pasti ngamuk nih, marah besar. Tiara, Della, kantin yuk. Enggak dulu deh, Vel, lo aja. Iya, kita kan lagi puasa. Puasa apaan? Kalian berdua kan lagi haid. Kalian kira gue nggak tahu? Udah deh, ngaku aja. Kalian kenapa? Sebenarnya orang tua gue bangkrut. Gue juga ikutan bangkrut soalnya hidup gue kan bergantung sama Tiara. Seriusan kalian? Pantes aja isi dompet kalian nggak ada isinya. Hah? Lo tau dari mana? Iya, perasaan kita nggak pernah pamerin isi dompet kita. Gue cuma nebak aja kok. Udahlah, suasananya jadi canggung loh kalau kayak gini. Mereka mencurigakan. Gue harus selidikin dulu baru cerita kalau kita kembaran isi dompet. Kayaknya besok Tiara dan Della nggak ikut liburan deh, soalnya mereka nggak punya uang. Ih, masa batal sih? Kalau gitu gue aja yang bayarin mereka. Hah? Gimana mau bayarin kalau isi dompet lo kosong? Gue kan punya black card, jadi buat apa gue khawatir? Iya juga ya. Wah, kalau kayak gitu, gue juga ditraktir dong untuk trip kali ini. Ya udah deh, supaya adil. Kok lo bisa tahu sih kalau gue nggak ada cash? Jangan-jangan. Iya benar, gue pilih kembaran isi dompet, kita berempat nih. Kebetulan banget, kalau gitu lo harus pantengin terus, soalnya gue curiga Tiara dan Della itu nyembunyiin sesuatu. Ternyata nggak cuma gue yang ngerasa mereka aneh. Udah, pokoknya kita harus selidikin ini baik-baik. Aduh, Tiara dan Della masih belum nongol juga, gimana dong, Kay? Jangan-jangan mereka minder karena nggak ada duit, atau mereka kesiangan bangun ya? Udah deh, Vel, nggak usah overthinking. Nih ya, yang gue tahu mereka tuh nggak jadi bangkrut, bahkan jadi tambah kaya. Dan sekarang mereka beli penthouse. Kaya secara instan. Mustahil, itu nggak mungkin terjadi. Uang dari mana coba mereka? Entahlah, yang pasti rahasianya ada di dompet mereka. Hah? Aduh, kenapa dompetnya tiba-tiba berat banget? Apa sih yang sebenarnya disimpan Tiara dan Della? Kayaknya kita harus ungkap faktanya. Bener, kalau gitu buka dompetnya sekarang. 3, 2, 1. Gue bisa membangkitkan seseorang. Wah, udah kayak dewa aja gue, ya jelas mau lah. Kamu harus menggunakan kekuatan kamu dengan benar. Pilih dengan tepat ya. Harus orang luar, jangan keluarga. Jadi aku cuma boleh bangkitin orang luar mah, nggak boleh keluarga nih. Iya, biarlah keluarga kita tenang di sana, kan kita udah kirim doa terus ke mereka. Ya udah, kalau gitu aku bakal uji coba sama orang-orang di luar mah. Ingat ya, jangan bangkitin orang yang kamu sayang. Emang kenapa mah? Seiring berjalannya waktu, nanti kamu juga bakal tahu sendiri kok. Hah? Lo kenapa nangis, Kay? Kali ini lo harus cerita sama gue. Ada apa? Barusan nyokap gue meninggal. Gimana dong? Gue gak bisa pulang kampung. Kalau lo gak bisa pulang kampung, itu artinya lo gak bakal lihat jasad nyokap lo yang terakhir kali. Bener banget, rasanya dunia gue mau runtuh. Tenang aja, Kay. Karena lo sahabat terbaik gue bakal bantuin lo buat bangkitin nyokap lo. Seriusan lo bisa? Iya, sekarang nyokap lo pasti udah bangkit. Hah, ada telepon. Makasih
Makasih banyak, Vel. Sekarang nyokap gue udah hidup lagi. Wow. Iya dong, berkat siapa dulu? Ibu dengar dari murid-murid yang lain katanya kamu membangkitkan mamanya Keisha ya? Iya bener Bu, saya yang bangkitin. Ibu pasti mau minta saya buat bangkitin orang-orang tersayang ibu yang udah pada meninggal kan? Enggak, justru ibu tuh mau peringetin kamu. Coba deh kamu tanya orang-orang, ngebangkitin mayat itu nggak pernah masuk akal. Oh, jadi ibu meremehkan kekuatan saya. Oke kalau gitu. Mereka itu udah bahagia di sana, jadi nggak perlu dibangkitin lagi. Contohnya aja, bu kepala sekolah dia selalu kasih mimpi ke saya kalau dia bahagia. Emang ibu yakin kalau dunia setelah kita meninggal itu bahagia? Ya bahagia lah kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, ya udahlah, pokoknya kamu jangan pakai kekuatan kamu itu lagi. Ibu kelihatannya ngeremehin saya tuh. Kalau gitu saya tertantang buat memakai kekuatan saya. Saya bakal pakai ke kepala sekolah aja deh. Jangan! Ups, udah terlanjur. Aku pulang. Ma. Ih, kok mama nggak ada sih? Biasanya jam segini dia udah masak. Mama jalan kak, tapi dia titip pesan buat kakak. Apaan? Emangnya sepenting itu? Katanya sih jangan pernah pakai kekuatan kakak itu lagi. Soalnya mama dapat spoiler kalau kekuatan kakak bisa menyebabkan malapetaka. Hello, dari tadi kakak juga pakai tapi nggak kenapa-napa tuh. Kamu sok-sokan banget nasihatin kakak. Kan bukan aku yang nasihatin, aku cuma nyampein pesan dari mama. Kamu sampaikan lagi ke mama kalau aku nggak percaya. Sampaikan aja sendiri kak, kan kakak udah di rumah. Kakak mau keluar, cari angin. Vel gawat Vel. Kenapa Kay? Barusan gue dapat kabar kalau nyokap gue di kampung tuh bertingkah aneh. Aneh gimana? Kalau dia linglung kan wajar aja, soalnya kan baru bangkit dari kubur. Gue juga gak ngerti, dari tadi telepon gue tuh berdering terus, para warga berisik. Wah, kalau sampai satu kampung turun tangan sih, berarti emang bener parah tuh. Udah, sekarang mending lo ikut gue ke kampung buat lihat keadaan nyokap gue. Lah, apa urusannya sama gue? Kan lo yang ngebangkitin nyokap gue, jadi otomatis lo bertanggung jawab dong. Tahu gitu nggak gue bantuin. Ya udah, sekarang kita berangkat ke kampung ya, perjalanannya 3 jam. Sekarang kita udah sampai Phil, dan lo lihat sendiri deh bentuk nyokap gue gimana. Apaan sih mukanya sampai ketakutan gitu, emang ada apa?